Halo warga desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga warga desa semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan rezeki yang banyak dari Tuhan Yang Maha Esa. Warga desa, akhir-akhir ini sudah mulai ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat tentang rekrutmen PPK dan PPS pada pemilu tahun 2024 nanti, termasuk memperbincangkan masa kerja PPK dan PPS pada pemilu tahun 2024. Nah, di video kali ini mari kita bahas tentang PPK dan PPS pada pemilu tahun 2024 nanti. Namun sebelum itu warga desa, seperti biasa bagi warga desa yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya dulu biar warga desa senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Warga desa, PPK dibentuk langsung oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 8 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Berdasarkan dari pernyataan ini, maka masa kerja PPK PPS pada pemilu tahun 2024 hanya 8 bulan. Dasar untuk melihat masa kerja PPK PPS pada pemilu tahun 2024, warga desa dapat melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 51 ayat 3. Kemudian di dalam ayat 4 disebutkan, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, maka kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Jika ini yang dijadikan dasar masa kerja PPS, PPK pada pemilu 2024 masih tentatif dan belum ada kepastiannya. Perlu diingat bahwa pesta demokrasi kali ini adalah pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, yaitu penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden, kemudian dilanjut dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ini berarti masa kerja PPS, PPK pada pemilu tahun 2024 setelah selesai melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, maka akan dilanjutkan melaksanakan pemilu kepala daerah yang akan digelar bulan November tahun 2024. Masa kerja PPS, PPK pada pemilu tahun 2024 adalah 8 bulan. Kemudian masa kerja PPS, PPK pada pilkada tahun 2024 juga 8 bulan. Jadi totalnya ketika warga desa menjadi anggota PPK atau PPS, maka mempunyai masa kerja sepanjang 16 bulan. Nah, oleh karena itu, bagi warga desa yang berminat menjadi anggota PPK atau menjadi anggota PPS pada pemilu tahun 2024, termasuk juga menjadi KPPS, PPLN, dan KPPS-LN, berikut ini adalah syarat-syarat yang warga desa harus ketahui. Yang pertama, harus menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia paling rendah 17 tahun. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Yang keempat, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Yang kelima, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau KIP Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 11. Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS. 12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Demikian warga desa, ulasan kami tentang masa kerja PPS dan PPK pada pemilu tahun 2024. Semoga bermanfaat dan nantikan informasi selanjutnya tentang pemilu tahun 2024 ini di channel Desa Maju Makmur. Salam Desa Maju.